Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Maghfirah, kelas PGMIG, nomor NIM 203190237, akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan yang berjudul motivasi. Berikut yaitu presentasinya. Motivasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Istilah motivasi sendiri yang berasal dari kata motif dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Fungsi motivasi meliputi mendorong untuk melakukan sesuatu sebagai pengarah dan sebagai penggerak. Motif-motif diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, motif primer dan sekunder, yaitu ciri pokok yang membedakan suatu motif tergolong dalam motif primer berdasarkan pada keadaan fisiologis manusia, sedangkan motif sekunder tidak berhubungan dengan keadaan fisiologis manusia. Yang kedua, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik merupakan motif yang berfungsi tanpa harus mendorong dari luar, karena di dalam diri individu tersebut sudah ada dorongan tersendiri. Sedangkan motif ekstrinsik ialah motif-motif yang berfungsi karena ada dorongan dari luar. Nah, yang ketiga, ada motif tunggal dan motif bergabung. Berdasarkan banyaknya motivasi yang bekerja di belakang tingkah laku manusia, motif dapat dibagi menjadi motif tunggal dan motif bergabung. Yang keempat yaitu motif mendekat dan motif menjauh. Motif yang dikatakan mendekat apabila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus, begitu juga sebaliknya motif menjauh bila respon terhadap stimulus yang datang bersifat menghindari stimulus dan menjauh dari stimulus yang datang. Untuk yang kelima yaitu motif sadar dan motif tidak sadar. Nah, pada motif ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesadaran manusia terhadap motif yang sedang melatar belakangi tingkah laku. Untuk yang keenam yaitu motif biogenetik, motif sosiogenetis, dan motif teogeneis. Nah, motif biogenetik merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupan secara biologis. Motif sosiogenetik yaitu motif-motif yang dipelajari orang tersebut yang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada dan berkembang. Sedangkan motif teogeneis merupakan motif-motif yang berasal dari interaksi antara manusia dan Tuhan. Tujuan motivasi digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tujuan motivasi secara umum, yang kedua, tujuan motivasi secara khusus, dan yang ketiga, tujuan motivasi yang digolongkan. Yang pertama yaitu tujuan motivasi secara umum. Nah, tujuan motivasi secara umum ialah cara pandang seseorang, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, sehingga mendorong seseorang menjadi lebih baik. Nah, dalam tujuan motivasi secara khusus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, mencapai perbuatan yakni dengan menentukan skala prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dalam motivasi yang digolongkan yaitu dibedakan menjadi motivasi individu dan motivasi usia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Seperti yang kita pahami bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, Maslow tahun 1970 telah menyusun
kebutuhan manusia dalam 5 tingkat yang akan dicapai menurut tingkat kepentingan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial dan kasih sayang, yang keempat kebutuhan harga diri, yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Untuk yang kedua yaitu teori kebutuhan ARG oleh Alderfer. Teori ARG oleh Alderfer ini melakukan modifikasi berdasarkan 5 tingkat teori hierarki kebutuhan yang dilakukan oleh Maslow. Nah, dalam teori ini terdapat 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan keberadaan atau existence, kebutuhan hubungan relasi atau relatedness, dan kebutuhan pertumbuhan atau growth. Pada dasarnya, 3 kebutuhan ini untuk meringkas teori kebutuhan yang dilakukan oleh Maslow. Hubungan antara motif dengan nominatif dan motif dengan motivasi. Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. Motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Sedangkan minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu hal tanpa ada dorongan. Dalam minat belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut Elizabeth Horlock dalam Susanto 2013, ada tujuan ciri minat belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu minat untuk tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat tergantung pada kegiatan belajar. Yang ketiga, perkembangan minat mungkin terbatas. Yang keempat, minat tergantung pada kesempatan belajar. Yang kelima, minat dipengaruhi oleh budaya. Yang keenam, minat berbobot emosional. Yang ketujuh, minat berbobot egoisentris. Artinya, jika seseorang senang terhadap sesuatu, maka akan memiliki hasrat untuk memilikinya. Motif dengan motivasi. Motif adalah segala sesuatu yang timbul dari dalam diri individu yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, motif dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Namun, secara konseptual dapat dibedakan karena motivasi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya dan aktifnya motif. Dalam hal ini, orang melakukan atau berbuat sesuatu, alasan atau dorongan menggerakkan orang itu melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan adalah motifnya. Sedangkan proses pembangkitan geraknya disebut dengan motivasi. Kyler pada tahun 1987 mengemukakan 4 indikator dalam pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi terhadap siswa. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Tindak siswa di kelas yang ingin belajar mempunyai perhatian terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru. Guru hendaknya sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya memberikan persepsi terlebih dahulu dengan cara memancing rasa ingin tahu siswa dan mempertahankannya sampai tujuan pembelajaran tercapai. Diharapkan jika perhatian siswa terhadap pelajaran sudah tumbuh, maka siswa akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu relevance atau relevansi. Untuk menumbuhkan motivasi yang berhubungan dengan relevansi, guru dituntut dapat menyampaikan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan, minat, dan motif belajar siswa. Misalnya, guru dapat menguraikan materi pembelajaran matematika menyesuaikan dengan kemampuan sebelumnya, menyampaikan materi dengan strategi yang mudah dimengerti siswa, dan memberikan latihan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu confidence atau rasa percaya diri. Dalam hal ini,
guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan cara membantu siswa mengembangkan harapan keberhasilan dalam pembelajaran. Misalnya, guru menjelaskan kepada siswa kriteria hasil belajar, memberikan tantangan dan kesempatan untuk berhasil, dan membantu hubungan antara keberhasilan belajar dengan usaha siswa, kemudian memberi penghargaan atas kerja siswa. Usaha tersebut akan membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam meraih prestasi-prestasinya. Yang keempat yaitu satisfaction atau kepuasan. Keberhasilan seorang siswa dalam mencapai tujuan akan menghasilkan kepuasan, sehingga siswa termotivasi untuk berusaha mencapai tujuan serupa. Misalnya, siswa akan merasa puas apabila dapat mengerjakan soal matematika dengan benar. Maka, guru dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan siswa tersebut dengan cara memberi reinforcement atau penguatan. Motivasi sangat berperan dalam belajar. Dengan motivasi, siswa menjadi tekun belajar, dan dengan motivasi, pada kualitas belajar akan mencapai hasil yang maksimal. Siswa yang dalam proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Bentuk-bentuk motivasi dalam belajar yaitu memberi angka, hadiah, kompetisi, ego involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, dan tujuan yang diakui. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan berucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.